Nah, nu dirasa aing Ahmad Lutfi mah Gubernur Jateng sentil KDM memanipulasi anggaran, makanya jalan jadi bagus. Saya lain hayang nguruskeun Batur, lain uruskeun Jawa Tengah seteh. Kemarin nyebutkan gubernur konten sama cenah manikot. Aing Muhammad Lutfi Gubernur Jateng tong make kudu nguruskeun Batur, uruskeun tah provinsi maneh. Keun we provinsi Batur mah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyinggung dan menyindir Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur konten. Beginilah reaksi dan jawaban Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan sindiran dan nyinyiran dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Gubernur konten. Jika teman-teman berpikir, apa ya maksud Bapak Ahmad Lutfi pada waktu kemarin itu mendekati bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah ingin meminta tips konten? Karena memang kita sama-sama mengetahui nih bahwa Ahmad Lutfi akhir-akhir ini seolah-olah seperti mencontoh ataupun meniru gaya konten dari Gubernur konten Kang Deddy Mulyadi. Pada saat waktu yang lalu Bapak Ahmad Lutfi ini ngonten, dan beberapa waktu belakangannya lagi Bapak Ahmad Lutfi padahal menyindir, ya meskipun tidak menyebut secara spesifik, tetapi banyak yang mengatakan hal tersebut ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi, menyindir sebagai gubernur konten. Sepertinya dalam hal ini Bapak Ahmad Lutfi menelan ludah sendiri, yang pada awalnya menyindir gubernur konten, tetapi pada akhirnya meniru juga Kang Deddy Mulyadi dalam hal konten, tetapi sayangnya tidak FYP. Untuk lebih jelasnya dalam hal ini, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana komentar dari netizen terkait bagaimana komentar ataupun perbedaan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Ahmad Lutfi, teman-temannya. Silakan. Nah, nu dirasa aing Ahmad Lutfi mah Gubernur Jateng sentil KDM memanipulasi anggaran, makanya jalan jadi bagus. Saya lain hayang nguruskeun Batur, lain uruskeun Jawa Tengah seteh. Kemarin nyebutkan gubernur konten sama cenah manikot. Aing Muhammad Lutfi Gubernur Jateng tong make kudu nguruskeun Batur, uruskeun tah provinsi maneh. Keun we provinsi Batur mah. Ari maneh arek neangan naon? Sisuk aing nanya maneh arek neangan naon? Arek neangan suara ke 2028. Lieur sia mah. Beungeut hurung mah. Ketika pria ini menguti Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jateng mengucurkan 676 miliar hanya untuk nambal 1.200 lubang. Aduh, inilah kinerja gubernur yang sibuk ngurusin dan nyinyirin KDM. Gue pikir ya, gubernur yang berani nyinyirin KDM tuh yang kinerjanya udah bagus banget gitu. Ternyata 676 miliar digunakan hanya untuk nambal. Nambal loh Pak, ente nggak kepikiran buat bangun jalan baru gitu dengan uang sebanyak itu? Kalau ada 1.200 lubang dan dana yang dikeluarkan itu 676 miliar, berarti dengan kata lain untuk menambal satu lubang menggunakan uang sebesar 563 juta. Terbaik memang bapak satu ini, terbaik. Kasihan gue sama warga Jateng, gini amat gubernur kalian Pak. Kalau 676 miliar bapak kasih ke KDM jadi jalan baru semua tuh Pak. Terus bapak dengan beraninya klaim bahwa sudah 100% jalan provinsi mulus. Pak, saran gue nih ya, sudahinlah nyinyirin KDM, buat apa gitu? Karena orang-orang sudah memandang KDM tuh kinerjanya bagus. Terlepas dari orang ada yang berpendapat bahwa dia gubernur konten, ada yang terlepas bahwa beliau kerja dengan konten, itu nggak ada masalah selama kinerjanya di Jawa Barat bagus. Kalau bapak kan masih dipertanyakan nih. Tapi sibuk nyinyirin orang, kan heran jadinya Pak. Mending bapak kerja aja yang benar. Ya, nek Pak Bupati ditanggepi ya nanti kita laksanakan. Nah Pak Gubernur, bodo amat.
Mas hati-hati pelan-pelan saya bertemukan. Pak Lutfi ya sini. Mana forkomindanya? Dan Pak Lutfi bisa disampaikan terkait pantauan harga dan Ini acara apa yuk? Pak Gubernur dugi, gak teko. Dugi, Dugi. Pak Bupati ya dugi. Ngecek-ngecek rego bodo. Belanja ora? Belanjane neng WE pedagang-pedagang kecil. Ngewahi-wahi wong-wong sing Pak Gendong gitu. Sempat berkomunikasi gak yuk? Ya komunikasi no. Apa? Ngobrolnya apa? Ya tentang apa kuwi neng Sragen ki kepiye? Jalannya rusak, pasarnya rusak. Disampaikan ke Pak Gubernur langsung? Sing Pak Bupati ini, Pak Gubernur gak iso ngomong. Terus tanggapannya piye? Ya nek Pak Bupati ditanggepi ya nanti kita laksanakan. Nah Pak Gubernur bodo amat. Wes ngono ah. Wes? iya jangan kok. Tanggap kan. agak sulit bagi Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi untuk berlogika begini. Duit dari pajak kendaraan bermotor pakai saja dulu buat pembangunan, buat perbaikin jalan-jalan yang rusak, buat perbaikin infrastruktur, penambahan ruas jalan baru, buat perbaikin trotoar dan lain-lain. Nah, buat laporannya kepada masyarakat ini habisnya sekian. Kita kekurangan dana, mohon rakyat membayar pajak karena kita lagi membangun di daerah A, B, C, D. Perlihatkan proses pembangunannya. Perlihatkan jalan-jalan yang bolong-bolong itu kemudian jadi mulus. Tapi kita masih butuh dana sekian. Tolong pajaknya ditingkatkan ya warga. Begitu. Pasti warga ya bersimpati. Ayo kita rame-rame dukung Pak Gubernur. Nah, dengan cara seperti itu, warga Jawa Tengah akan ikut berpartisipasi. Betul? Itu logika pemimpin yang mau bekerja sama dengan rakyat. Tetapi logika yang dipakai Pak Lutfi ini logika tilang. Mungkin karena mantan polisi ya. Pokoknya tak tilang. Kamu nggak bayar pajak, tak rampas motornya. Nggak bayar pajak, tak blokir. Nggak bayar pajak, tak persulit. Semuanya. Sehingga dengan logika punishment ini, logika tilang ini, maka masyarakat dipaksa untuk membayar pajak tanpa diperlihatkan uangnya kemana, pembangunannya mana, kerjaan gubernurnya mana, di mana gubernur berada sedang mengawasi pembangunan yang mana, seperti KDM itu. Tidak ada seperti itu. Pokoknya kamu bayar pajak, uangnya nggak usah tanya kemana. Itu logika polisi sedang nilang.
Tidak ada ceritanya ketika polisi nilang menjelaskan ini pajaknya buat ini, buat ini, buat ini. Pokoknya tilang aja, kamu salah. Nah, itulah logika Pak Gubernur Jateng, Pak Lutfi, yang harus diperbaiki. Pembangunan belum ada, tapi ngejar-ngejar pajaknya luar biasa galak. Ini yang membuat masyarakat mengelak. Sehingga nyinyiran dari masyarakat adalah pajak telat didendo, jalan rusak dijarno. Pajak telat didendo, jalan rusak di Jarno. Ya. Kata-kata itu bener yuk, tulisan itu bener yuk, bener. Masuk. Nah, oke. Setelah tadi teman-teman ya, beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana ada sebuah judul video di platform YouTube yang mengatakan bahwa maksud dari Bapak Ahmad Lutfi mendekat kepada Kang Deddy Mulyadi pada saat pertemuan kemarin waktu itu adalah untuk apa ya, meminta maaf karena salah kata, katanya seperti itu teman-teman. Meminta maaf untuk meminta tips konten biar FYP, katanya seperti itu teman-teman. Ini unik sekali ya, unik sekali teman-teman. Karena memang ya kita sama-sama ketahui bahwa Bapak Ahmad Lutfi ini akhir-akhir ini seolah-olah sepertinya aktif konten tetapi tidak FYP. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, seorang yang pernah dia sindir tersebut ya. Bagaimana komentar teman-teman setelah melihat video yang saya tampilkan tersebut? Silahkan letakkan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik ataupun saran untuk bagaimana channel ini bisa berkembang lebih baik agar supaya bisa lebih menyajikan informasi-informasi yang aktual dan juga viral, breaking news, ya silahkan teman-teman like, komen, share, dan juga subscribe teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.